Itulah kami korban, bukan kalian. Kami mayoritas, malah korban di negara kami sendiri yang mayoritas. Coba bayangkan. Kurang baik apa Muslim? Masih sabar kami, Bang, dengan menghadapi kondisi seperti ini. Kalau kami tidak sabar, mungkin negara ini udah hancur, Bang. Tapi bukan itu yang kami inginkan. Tapi semoga aja pihak kepolisian memperbaiki hukum-hukum di Indonesia supaya adil lah. Baik itu mayoritas ataupun minoritas, yang namanya salah ya tetap diproses hukum gitu kan. Enggak pandang bulu. Ini masalahnya pandang bulu. Kami yang terzalimi umat Islam ini masalahnya. Mendidihlah darah kami melihat hal-hal yang seperti ini. Begitu Bang Rudi. Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebentar. Iya. Boleh diulang pertanyaannya, silakan kumatikan mic-ku. Silakan. Oke, siap abangku. Jadi gini ya, permasalahannya gini. Abang kan menurut yang kita dengar-dengar itu kan penganut ajaran kasih gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan abang selaku orang yang menganut ajaran kasih tentang proses hukum di Indonesia yang begitu tajam terhadap Muslim, tumpul terhadap Kristen. Contoh, Ratu Entok ketika dilaporkan secepat kilat ditangkap, diproses, dipanggil. Sedangkan yang dari pihak Kristen, Ki Ahmad contohnya, udah 6 bulan Bang kasusnya. Udah kemana sekarang kasusnya? Enggak dipanggil, enggak apa, enggak. Bagaimana proses hukumnya? Kan enggak jelas sekarang ini. Sedangkan untuk Muslim, wah, cepat banget itu diproses. Nah, bagaimana menurut pandangan abang selaku penganut ajaran kasih terhadap hukum yang begitu tidak adil terhadap Muslim di Indonesia? Bagaimana pandangan abang selaku penganut ajaran kasih? Jujur aja abang, begitu. Silakan. Oke, matikan mic-mu. Siap. Kau menginginkan saya berbicara jujur tentang hal ini. Kalau kamu tanya saya selalu mengatakan jangan laporkan. Semua pendebat yang melaporkan selalu saya ingatkan jangan laporkan. Tetapi hanya pendebat Muslim yang melaporkan pendebat. APII, Asosiasi Pendebat Muslim, mereka melaporkan Ki Ahmad, melaporkan yang lain-lain, banyak laporan mereka. Hanya saja polisi tidak menanggapi. Kenapa? Karena sudah jelas yang mereka laporkan kan akun. Tidak jelas siapa di belakang daripada akun Ki Ahmad ini. Pendebat Muslim tidak bisa membawa 2 alat bukti. Apa 2 alat bukti? Mereka tidak bisa menjelaskan atau membuktikan siapa yang di belakang akun ini. Cara pembuktiannya bagaimana? Satu-satunya cara pembuktian adalah melalui IP address. Setelah IP address ada baru dilacak, setelah dia ketangkap tangan namanya. Kalau tidak ketangkap tangan, IP addressnya didapat. Cari lacak di mana posisinya. Posisi dari mana IP address itu disiarkan. Itu kan membutuhkan penanganan yang sulit. Nah, sekarang, kenapa Ratu Entok langsung ditangkap? Karena dia nampak wajah. Nampak tahu alamat, tahu semuanya. Maka pemrosesannya nggak rumit. Paham ya? Tetapi Anda salah atau keliru. Tunggu sebentar. Ku cari sebuah foto. Sebentar ya. Ada kekeliruan terbesar dari dirimu yang tidak mengetahui apapun tentang permasalahan ini. Mana dia? Ini. Sebentar. Kamu tahu kisah ini? Nah ini. Sebentar ya. Kamu pasti tahu kisah ini. Ya. Di situ ada nama Muhammad dikasih Gordons minuman dan orang yang membuat poster ini ditangkap. Karena mereka dikatakan menista. Oke. Sekarang saya tunjukkan kepada kamu perbuatan seorang muslim yang sudah 2 tahun lebih tidak ditangkap sampai hari ini. Kau baru 6 bulan. Kami sudah 2 tahun menunggu. Siapa yang membuat ini? Julius Setiadi. Tahu kau Hidayah Mualaf Cedel ini yang dibuatnya. Titik Yesus. Jelas kalimatnya sini Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Dibuatnya ini gambar korpus yang sakral bagi umat Katolik, dibuatnya sini kelamin 2. Paham? Nah, dari situ apa pembelaanmu? Ini sudah 2 tahun. Ya. Perhatikan dulu baik-baik, tunggu bulikkan kamera. Kalau kamu mengatakan bahwa hukum itu tajam kepada muslim, kamu keliru deh. Banyak hal yang tidak kau ketahui. Yang paling cepat ditangkap namanya Rudi Simamora anak Batak.
Tahu kau berapa lama dia diproses? 18 jam dia langsung ditangkap. Pagi dibuat laporan, kubuktikan sama kode. Makanya kami di negara ini adalah seperti hidup terjajah. Masa kami di negara kami sendiri tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, sementara kalian bisa bukan sebebas-bebasnya. Kami juga bertanggung jawab. Cuman kenapa Julius sudah 2 tahun tidak diproses? Kenapa kami langsung diproses? Sebentar, kulihatkan dulu. Dan kami tidak pernah ikut campur ya dalam semua proses. Kalian masalah MKC. Demo-demo ketika persidang MKC kami tidak ada. Sidang Yaya Waloni kami nggak ada demo. Yaya Waloni dihukum 5 tahun. MKC 10 tahun tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Sementara hakim itu adalah wakil Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan manusia ini menjadi iblis? Sehingga tidak ditemukan satu titik pun yang meringankan di hukumannya? Kan tidak bisa begitu. Tuhan apa yang menciptakan manusia yang tidak punya kebaikan setitik pun? Sekarang kubuktikan sama kau, sabar. Biar kawan-kawan muslim ini tidak merasa terzolimi. Kita buka ini SIPP dari PN Medan. Ini informasi terbuka. Nah ini. Bentar ya. Aku bukakan dulu. Kau perhatikan ini. Ini namanya sidang Rudi Simamora. Ini. Selasa 29 November 2012. Ini namanya Rudi Simamora. Ini kasusnya. Lihat baik-baik. Identitas terdakwa ini sudah dipenjara dan 1 tahun. Kalian tahu apa yang terjadi? Yang membuat laporan ini adalah model A. Ini. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Pukul 10 WIB, saksi Habibi Cendrawasih, Salosa STRK, saksi DP Rumah PA, dan saksi Togu F. Manalu, anggota Polrestabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli siber. Ingat, untuk orang Kristen, patroli siber beroperasi 24 jam. Tapi kalau untuk orang Islam, patroli siber Poltabes Kota Medan tutup alias libur. Kenapa tidak berimbang? Ini, oke? Dan menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel, di mana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman, bla 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 bla. Ini rekamannya. Dah dibuat di sini apa? Sebentar. Bahwa pada hari Senin tanggal 6, pelaporannya tanggal 6 ya. Tunggu dulu, mana tanggal 6 ini? Ada dibuat di sini, dia melapor tanggal 6. Sabar, nggak ada lagi ya. Saya mencarinya susah. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November sekitar pukul 4 WIB di Jalan Binjai, terdakwa diamankan ini oleh anggota. Ini sama, 18 jam langsung diangkat. Ditanya surat perintah tugas, surat penangkapan, tidak ada di kantor polisi, namanya diamankan. Oke? Yang paling ngeri ini adalah sidang barbar. Julius Setiadi tidak pernah hadir di persidangan. Pemilik akun pemilik akun Hidayah Mualaf Channel. Kau lihat ini deh, tanggal 23 Februari 2023, 4 kali orang itu sidang. Sidang teroris pun tidak ada seperti ini 4 kali. Sudah? Persidangan, putusan. Persidangan, tuntutan, putusan, 1 hari 4 kali sidang. Ini sidang paling barbar yang kulihat. Dan Julius tidak pernah dipanggil. Yang lucunya, sidang 7 kali kalau nggak salahku, ditunda. Karya mana nih? Ini nih. Nih. Tuntutan putusan ada. Aduh, mana nih ya? Kok nggak ada sini? Jadwal sidang. Ini jadwal sidang. Kau lihat baik-baik ini deh, ya. PU tidak dapat menghadirkan terdakwa, tidak menghadir. Padahal Rudi Simamora di dalam sel. Terdakwa mana yang nggak bisa dihadirkan oleh JPU di sini? Kan tipuan ini semua. Ini menyebarkan informasi kebohongan. Rudi Simamora di dalam sel, masa nggak bisa dihadirkan? Ternyata yang tidak bisa dihadirkannya itu adalah Julius Setiadi ini semua. Paham ya? Jadi, kawan-kawan, saya mengatakan, kalau Ratu Ento, dari dulu saya tetap, jangan kalian lapor-laporkan mereka. Justru kami butuh orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, maka saya tidak bisa lagi berapologet. Siapa yang mau saya bantah? Maka saya akan menjadi pengkhotbah. Pengkhotbah itu berbeda dengan berapologet. Ya,
Terima kasih. Silakan buka mic-mu. Udah, nah, gitu. Itu kan enak kalau kita satu-satu yang bicara, ya kan? Nah, ketika abang bicara, aku diam. Ketika aku bicara, abang diam. Enak, gitu kan? Oke, tadi mengenai Ratu Entok, abang mengatakan bahwa saja dia cepat diproses hukum karena orangnya jelas mukanya. Oke, nah mengenai Ki Ahmad, abang mengatakan tidak diproses karena kurangnya alat bukti, yaitu nggak ada wajahnya si Ki Ahmad. Nah, saya rasa negara kita ini bukanlah negara yang keterbelakangan elektronik ya, dalam bidang elektronik tidak keterbelakangan. Kita udah maju bang dalam hal itu. Polisi kita punya alat yang canggih untuk melacak orang walaupun akun odong-odong bisa dilacak dengan cepat kalau memang polisinya ada kemauan, kalau memang hukumnya adil. Ini masalahnya hukum di Indonesia itu tidak adil terhadap muslim. Si Ki Ahmad itu masa akun dia tidak bisa dideteksi oleh kepolisian Indonesia? Ini tidak logik. Itu abang pikir itu abang sudah merendahkan kapasitas kepolisian Indonesia itu. Saya rasa abang sudah salah dalam hal ini. Padahal kepolisian kita itu udah canggih bang. Walaupun kita misalkan sambil buat akun odong-odong, bisa itu bang. Sangat mudah itu dideteksi oleh kepolisian. Jika memang mereka mau. Ini masalahnya mau nggak terhadap Kristen. Seperti Ki Ahmad. Nah itu mengenai orang yang tidak ada wajah. Nah mengenai orang yang sudah jelas wajahnya. Seperti Saifuddin Ibrahim. Apa si Saifuddin itu? Nah, apa alasan abang lagi enggak ditangkap? Wajahnya udah jelas, penistaannya udah jelas. Nah, apa lagi ini? Mau dibilang apa lagi? Enggak ada data apa lagi? Data dia menghujat Islam jelas gitu. Kurang apa? Ini masalahnya kurang adil. Itu aja, Bang. Si Ratu Entok secepat kilat ditangkap dengan alasan-alasan yang ngawur, yang tidak logik menurut kami. Karena yang kami lihat yang dihina itu belum jelas siapa itu, fotonya nggak jelas, nggak bisa dibuktikan itu bahwa Yesus. Nggak bisa dibuktikan. Saya bisa bantah baik berdasarkan dalil Alkitab maupun berdasarkan logika. Saya bisa bantah itu bukan Yesus. Lantas kenapa untuk Muslim begitu tajam hukumnya begitu? Itu belum lagi masalah kasus terorisme, Bang. Coba lihat ini, kita singgung sedikit masalah kasus terorisme. Itu coba lihat. Ketika ada itu kemarin berita orang yang mengancam bom paus itu ditangkap itu. Ada komentar dia di media masalah mengancam oknum entah siapa dia itu cepat kali ditangkap itu. Padahal Densus itu dibentuk untuk anti teror, ya kan? Untuk muslim secepat kilat ditangkap, Bang. Walaupun belum jelas tindakan terornya. Tapi untuk OPM yang Kristen nyata-nyata membunuh anak kecil. Karena mereka Kristen. Mana Densus di Papua? Pernah nggak Densus menangkap teroris OPM? Nggak pernah. Karena apa? Karena Kristen. Coba kalau mu'alaf, saya yakin kalau OPM mu'alaf hari ini, maka Densus akan diterjunkan hari ini juga ke Papua. Ini masalahnya itulah tumpul hukumnya terhadap Kristen. Ya, itu buktinya OPM masih eksis, nggak ditangkap. Si apa itu penghujat si Ki Ahmad masih eksis, nggak ditangkap. Itulah kami korban, bukan kalian. Kami mayoritas malah korban di negara kami sendiri yang mayoritas. Coba bayangkan, kurang baik apa muslim? Masih sabar kami, Bang, dengan menghadapi kondisi seperti ini. Kalau kami tidak sabar, mungkin negara ini udah hancur, Bang. Tapi bukan itu yang kami inginkan. Tapi semoga aja pihak kepolisian memperbaiki hukum-hukum di Indonesia supaya adil lah. Baik itu mayoritas ataupun minoritas, yang namanya salah ya tetap diproses hukum gitu kan. Enggak pandang bulu. Ini masalahnya pandang bulu. Kami yang terzalimi umat Islam ini masalahnya. Mendidihlah darah kami melihat hal-hal yang seperti ini. Begitu Bang Rudi. Nah, menurut kami Muslim mendidih darah kami ketika hukum tidak adil. Bagaimana menurut Abang? Selaku penganut ajaran kasih, si Entok yang belum jelas menghina siapa, udah diproses hukum. Bagaimana menurut Abang, pandangan Abang sebagai penganut ajaran kasih? Silakan. Oke, terima kasih. Begini loh, Dek. Saya kan sudah jelaskan. Yang paling cepat ditangkap itu Rudi Simamora. Tanggal 6 dilaporkan jam 6 pagi. Tanggal 7 subuh, jam 4 sudah ditangkap.
6 ke jam 12 berapa jam itu? 6 pagi ke jam 6 sore 12 jam. Ke jam 6 malam 18 jam. 22 jam dia ditangkap. Sejak pelaporan. Ratu Ento 5 hari kan. Jadi jangan kamu bilang kalian yang teraniaya, kami yang teraniaya. Langsung ditangkap. Belum lagi masalah hukuman. Yahya Waloni hanya 5 bulan. MKC 10 tahun. Dia banding dipotong jadi 6,5 tahun. Apa tidak ada kebaikan di dalam diri MKC? Hakim adalah wakil Tuhan. Tuhan mana yang dia wakilkan sehingga Tuhan tidak menciptakan satu titik pun yang meringankan di dalam kasus peradilan itu terhadap MKC? Tuhan mana yang menciptakan itu? Tuhan mana yang dia wakilkan? Tapi kami apa bisa boleh berteriak? Nggak bisa. Hanya sang debater yang terus-terusan berteriak. Nah, Ratu Ento, kalian mengaku dia Islam, kalian keliru. Saya sudah tanya Ustadz Wafi, apakah seorang yang bertukar, maaf ya, 2 jenis alam bisa menjadi umat Muhammad? Jawab Ustadz Wafi, tidak bisa. Kalian keliru mengatakan dia umat Muhammad. Keliru kalian. Nabi Muhammad pun Anda kata bisa hadir saat ini. Tidak mau dia umatnya seperti itu. Bahkan kata Ustadz Wafi akan dilaknat itu. Keliru kalian deh. Kenapa? Kalian sudah diperalat oleh Zuma dan kawan-kawan. Coba pakai logika kalian dengan baik. Pergi kau ke ustadzmu. Pak Kiai, bisa nggak orang yang hidup di 2 jenis alam menjadi umat Nabi Muhammad? Nggak bisa katanya. Akan dilaknat itu. Sekarang yang mau kalian bela siapa? Islam. Dia bukan Islam. KTP-nya memang iya. Tetapi secara iman dia tidak bisa Islam. Ustadz Wafi mempertanggungjawabkan itu. Ustadz Yusuf PA juga mempertanggungjawabkan itu. Bukan aku aja. Aku memang nggak ada mengatakan. Aku bertanya kepada mereka. Katanya hadisnya juga ada. Paham ya? Baru yang berikutnya. Kenapa Saifuddin Ibrahim nggak ditangkap? Dia di Amerika. Memang kau kira gampang-gampang menangkap orang di negara orang. Mereka punya yuridiksi. Yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Apalagi Amerika. Lihat kesaksian Saifuddin. Dia kan dijemput bintang 1 ke sana. Dibujuk dia untuk pulang. Bahkan dia katakan ada jenderal bintangnya yang mau mengasih 20 M kalau nggak salah. Entah apalah katanya itu. Ada kan videonya? Tonton aja. Nggak bisa Pak dibawa. Apalagi dia sudah mengajukan namanya suaka politik. Nggak bisa sembarangan. Paul Zhang itu sudah pindah warga negara. Sekarang Bapak mencari remis, bahkan menunjukkan yang namanya OPM. Bapak ingat kisah di Aceh juga. Apakah mereka digolongkan teroris? Kan tidak. Tetap digolongkan apa? Ya sama. Tidak bisa digolongkan itu. Karena sesama anak bangsa. Pahami dulu itu. Kenapa kalian langsung ditangkap yang mengancam paus? Jangankan dia, orang naik pesawat. Ingat enggak berita-berita? Dia bicara apa? Wah, nanti saya bawa bom ini di tas saya. Langsung ditangkap. Padahal hanya bercanda, tidak ada bom di dalamnya. Yang dikhawatirkan itulah namanya pencegahan. Siapa tahu benaran dia bawa bom? Mau bagaimana? Kalau sampai paus mati di Indonesia, kupikir perang. Orang dia pemimpin agama Katolik tertinggi, kok bisa mati sampai di Indonesia? Kan lucu. Makanya gerak cepat dari pasukan anti teror ya begitu. Jangan bercanda. Hukumnya ada. Oke. Anda mau mengatakan bahwa belum tentu itu Yesus. Baca pasal 184 ayat 2. Itu sudah diketahui khalayak rame. Artinya seluruh orang Kristen sudah mengaku itu Yesus. Coba aku tunjukkan satu sama kau ya. Tunjukkan lu kau. Tolong kau jawab. Banyak orang yang penasaran. Aku jelaskan begini. Nah ini. Sabar dulu. Bagaimana memperbesarnya nih ya? Saya ini tunggu dulu sabar ya. Besarkan dulu. Nah, ini memperbesarnya gimana sih? Oh tunggu, ku download loh. Oh sabar ya. Nah, sekarang aku tanya dulu kau. Menurut kau buka mikmu, buka mikmu. Menurut kau ini gambar siapa?
nggak tahu itu bang, OTK itu bang, saya nggak tahu itu. Karena Yakin kamu nggak tahu? Jelas. Siapa yang melukisnya nggak jelas. Saya nggak tanya siapa yang melukisnya. Yang kau ketahui di Indonesia ini siapa? Saya nggak tahu. Yakin kau nggak tahu? Betul nggak tahu aku. Karena aku Oke. nggak kenal. Ya, berarti kau jarang melihat itu. Kalau kau tanya itu orang Kristen, pasti dia katakan itu Maria. Maka ini bicara iman, tidak ada urusan dengan imanmu. Kalau orang Kristen mengatakan itu Yesus, matikan mic-mu lagi. Kalian tidak bisa mengintervensi, oh itu bukan Yesus, namanya keimanan. Sama dengan kalau kita berbicara ini, coba. Bentar ya. Kenal, tahu nggak kau ini gambar apa? Nah ini, sebentar saya buka dulu ini. Sebentar ya. Biar ku tanya dulu kau. Nah ini, bentar ya. Begini kalau aku majelis jaksanya ada sebentar aja. Ini, ku buka dulu sama kau. Sekarang sama dengan tadi, aku tunjukkan sebuah gambar. Tolong dulu kau. Ini siapa ini? Kalau kau lihat ini, sebuah patung. Coba. Nggak tahu aku bang. Masalah bang. Aku nggak tahu bang. Masalah patung-patung itu gambar-gambar karena ada. Oke. Nggak boleh Ya. ada. Ya, berarti kau memang orang kurang pengetahuan. Sia-sia aku bicara sama kau. Bukan Oke. itu masalahnya bang. Memang orang nggak tahu kenapa harus. Matikan mic-mu, matikan mic-mu. Memang nggak akan ada yang kau ketahui. Karena kepengetahuan kau kurang. Orang aja anak SD ditanya, dia tahu, matikan mic-mu. Bentar bang, justru pengetahuan aku luas, makanya aku nggak tahu itu karena nggak ada validasinya masalahnya. Nggak ada. Kalau pengetahuan kau luas, matikan dulu mic-mu. Kalau pengetahuan kau luas, kau pasti ngerti itu siapa. Bagi orang Buddha, itulah Buddha namanya. Bagi orang Kristen, itulah namanya Maria. Tapi karena pengetahuan kau cetek, nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa memaksa. Tetapi itulah ku jelaskan sama kau. Apakah perlu untuk pembuktian itu Maria harus dihadirkan Maria? Enggak perlu. Kenapa? Enggak perlu. Karena itu sudah diyakini dan matikan dulu mic-mu. Siap. Sabar, aku juga tadi sabar. Makanya aku bukakan dulu kau undang-undang itu. Nah, pasal 184. Iya. Biar ngerti kau, aduh. Pasal 184 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Itu sudah diketahui khalayak umum, gambar Yesus sudah diketahui khalayak umum, gambar Maria tidak perlu dibuktikan. Ratu Entok memang membuat kesalahan. Kesalahannya apa? Sebenarnya menurutku kesalahannya begini loh. Dia mengungkapkan kata-katanya agak penuh emosional. Tapi coba dibilangnya agak lembut. Tolong rambutnya dipotongnya. Indah, hoi. Itu memancing orang amarah. Paham ya? Jadi jangan kau bilang Ratu Ento itu 5 hari setelah dilaporkan baru tangkap. Rudi Simamora pagi dilaporkan tanggal 6, subuh tanggal 7 ditangkap. Yang menangkap dia, ngeri. Puluhan orang datang ke rumahnya. Ratu Ento kan masih ada nego-nego, masih duduk di rumahnya, masih dibawa, dia ditunjukkan surat penangkapan. Rudi Simamora mana ada? Nanti di kantor, karena memang judulnya diamankan. Setelah di kantor, tidak boleh pulang. Sementara Julius jadi yang menyebarkan video itu, nggak ditangkap sampai hari ini. Makanya kan saya tantang Poltetabes itu. Sampai hari ini saya bersuara. Kenapa saya nggak mereka tangkap, nggak buat model A? Dari berapa tahun itu kejadiannya? Saya selalu bersuara, tangkap saya bilang. Bahkan itu ada dulu orang Muslim. Kau sudah dilaporkan ke polisi, laporkan. Saya nggak tahu, nggak takut. Karena kebenaran memerdekakan saya. Bagaimana mereka punya tim cyber? Sementara masalah Ratu Entok nggak bisa mereka intip. Sekarang saya dapat info lagi, mereka tidak punya cyber. Kan lawak-lawak. Ya.